Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2726. Waktu yang salah untuk percintaan. Jika kau sungguh-sungguh ingin menolongku, ikutlah denganku untuk menyembuhkan luka pendeta tanpa nama. Saat Lee Fugui berbicara, dia telah mengedarkan energi vitalnya dan mulai mengobati pendeta tanpa nama. Namun sayang, jika itu manusia, Lee Fugui akan menyuntikkan energi vital ke dalam tubuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkannya, setidaknya dia bisa menahan lukanya. Tapi sekarang, ketika dia menyuntikkan energi vitalnya sendiri ke tubuh yang mulia tanpa nama, luka-luka yang mulia tanpa nama bukan saja tidak kunjung membaik, tetapi malah menunjukkan tanda-tanda makin parah. Aku melihat darah menyembur keluar lagi dari mulut yang mulia yang tak bernama itu. Lee Fugui mengerutkan kening dan segera mengeluarkan cairan induk roh hitam yang dibawanya. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik. Kalau saja cairan ibu roh hitam itu ampuh, mungkin bisa membuat pendeta tanpa nama itu bertahan hidup. Ketika putri mayat melihat ekspresi cemas Lee Fugui, dia segera melangkah maju, tanpa berkata apa-apa, membungkuk dan mengangkat pendeta tanpa nama. Saat dia berjalan menuju tempat tidur, putri mayat bertanya, "Apakah itu cairan ibu roh hitam di tanganmu?" Lee Fugui mengangguk dan menjawab dengan serius, "Ya, itu adalah cairan induk roh hitam. Aku baru saja menyuntikkan vitalitas ke dalam tubuh pendeta tanpa nama, tetapi aku tidak menyangka itu akan membuatnya muntah darah lagi. Sekarang tidak ada yang bisa kulakukan selain menggunakan cairan induk roh hitam sebagai pilihan terakhir." Setelah putri mayat dengan lembut membaringkan pendeta tanpa nama di tempat tidur, dia berbalik dan berkata kepada Lee Fugui, "Cairan ibu roh hitam ini adalah ramuan penyembuh yang relatif langka di 3 alam. Ramuan ini tidak hanya berguna bagi kalian manusia, tetapi juga bagi ras iblis. Namun, kekuatan Yuan Qi hanya efektif terhadap manusia, tetapi akan membahayakan ras iblis. Tapi belum pernah ada yang menyebutkan hal ini sebelumnya, jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu." Sambil berkata demikian, putri mayat mengambil cairan ibu roh hitam dari tangan Lee Fugui, lalu menuangkan seluruh isi botol ke dalam mulut yang mulia tanpa nama. Ketika cairan ibu roh hitam memasuki tubuh yang mulia tanpa nama, ekspresi wajah pendeta tanpa nama itu jelas berubah sedikit, dan wajahnya yang awalnya pucat berangsur-angsur menjadi merah. Siji mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh dada pendeta tanpa nama. Setelah beberapa detik terdiam, dia terus bertanya kepada Lee Fugui, "Ngomong-ngomong, Saudara Fugui, saya ingat Anda tahu akupuntur, kan?" Lee Fugui mengangguk. Namun setelah mengangguk, dia berkata dengan tak berdaya, "Teknik akupunturku juga untuk umat manusia. Tetapi pendeta tanpa nama adalah inkarnasi dari setan kucing. Aku tidak tahu titik-titik akupuntur ini." Siji segera memahami pikiran Lee Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Fugui, jangan khawatir. Akupuntur ini juga efektif untuk ras iblis. Meskipun Yang Mulia Wu Ming adalah inkarnasi dari setan kucing, tubuhnya tidak berbeda dengan manusia. Titik akupunturnya secara alami sama dengan manusia normal. Sekarang, gunakan akupuntur untuk menyembuhkan lukanya. Aku akan mentransfer energi iblis dalam tubuhku ke tubuhnya, dan itu akan mampu mengendalikan lukanya. Jika masih ada Black Spirit Mother Liquid yang tersisa, berikan dia 2 botol lagi dan dia akan sembuh total." Mendengar perkataan Siji,
Hati Li Fugui yang gelisah menjadi tenang sepenuhnya. Dia segera mengeluarkan jarum perak yang dibawanya. Kemudian ia mulai memberikan akupuntur kepada Yang Mulia Wuming. Putri mayat pun tidak tinggal diam. Ia mengalirkan energi iblis dalam tubuhnya dan mulai menyuntikkannya ke tubuh Yang Mulia tanpa nama. Di pintu, roh kuno dan pemanggil angin masih bertarung. Meskipun lelaki tua yang cerdik itu menelan pil iblis dalam tubuh Sui Bian, kekuatan pribadinya jauh lebih unggul daripada pemanggil angin. Namun masalahnya, belum lama ia menelan pil iblis tersebut, dan sebagian besar kekuatan yang terkandung dalam pil iblis tersebut tidak dapat dikendalikan oleh roh kuno tersebut. Oleh karena itu, ketika keduanya bertarung, roh kuno tersebut hanya dapat menggunakan energi iblis yang telah ia kembangkan selama ribuan tahun. Ketika malaikat berhidung panjang itu melihat bahwa makhluk kecil yang cerdik itu tidak mampu mengalahkan pemanggil angin, dia malah menggunakan energi iblisnya dan tiba-tiba menampakkan wujud aslinya. Ketika seekor gajah putih tanpa cacat muncul di hadapan Yang Mulia Pemanggil Angin, Yang Mulia Pemanggil Angin jelas sedikit panik. Ia melawan dan mundur, dan dengan hati yang penuh amarah, ia berteriak kepada Guling Jingguai, "Guling Jingguai, bagaimanapun juga, kau adalah salah satu dari 72 peri iblis kami. Kali ini kau berencana untuk menaklukkan 3 alam bersama Yang Mulia. Mengapa kau mengkhianati Yang Mulia sekarang? Dan kau, malaikat berhidung panjang, tahukah kau betapa Yang Mulia menghargai dirimu? Sejak kita berhasil menembus segel dan secara resmi mulai bersaing dengan umat manusia, Yang Mulia telah berkali-kali mengatakan bahwa dia ingin kau memimpin 36 peri iblis di masa depan dan menjadi penguasa peri iblis. Tetapi kau ternyata bisa mengkhianati Yang Mulia bersama orang aneh ini." Meskipun Li Fugui ada di dalam ruangan, dia dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Yang Mulia Huan Feng di luar. Melihat Yang Mulia Wuming pulih sedikit demi sedikit. Setelah Li Fugui perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dia melirik ke arah pintu. Meskipun malaikat berhidung panjang itu memperlihatkan wujud aslinya dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, untuk beberapa alasan, dia selalu malu-malu saat menyerang sang pemanggil angin. Adapun si penjahat nakal, dia terus-menerus mencari kesempatan untuk mencoba menangkap sang pemanggil angin secara langsung. Melihat hal ini, Li Fugui berkata kepada malaikat berhidung panjang itu dengan terus terang, "Malaikat berhidung panjang, jangan khawatir tentang apapun. Serang saja sebagaimana mestinya. Jika kamu benar-benar membunuhnya, aku tidak akan menyalahkanmu." Mendengar hal itu, malaikat berhidung panjang itu pun mengutarakan kekhawatirannya. "Tuan Lembah Li, aku tidak takut menghajarnya sampai mati. Yang penting tempat ini terlalu kecil, dan aku sama sekali tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Jika saya mengerahkan seluruh tenaga, saya khawatir hotel itu akan runtuh. Sekarang sudah pukul 9 dan masih ada ratusan staf layanan dan tamu. Orang-orang ini dikendalikan oleh monster. Ketika hotel ini runtuh, monster-monster dapat dengan mudah melarikan diri dari sini, tetapi orang-orang ini semua akan mati di sini." Setelah mendengarkan penjelasan malaikat berhidung panjang, Li Fugui menunjukkan senyum sedikit lega di wajahnya. Ia pun tidak menyangka bahwa hal inilah yang dikhawatirkan oleh malaikat berhidung panjang. Melihat Li Fugui hendak pergi, tetapi khawatir tentang Yang Mulia Wuming, si Ji berbisik untuk menghiburnya, "Saudara Fugui, jangan khawatir. Pergilah dan bantu mereka menyingkirkan Yang Mulia Huan Feng sesegera mungkin. Dengan adanya aku di sini, Yang Mulia Wuming pasti tidak akan mati." Li Fugui menghela napas dan berkata,
Saudari mayat Ji, maaf telah merepotkanmu. Si Ji terkekeh dan berkata, Saudara Fugui, apa yang sedang kamu bicarakan? Karena aku berencana untuk mengikutimu, aku pasti akan membantumu dengan sepenuh hati. Hanya saja aku terkadang bodoh dan akan mengatakan hal-hal yang membuatmu tidak senang. Jangan dimasukkan ke hati. Tanpa berkata apa-apa, Li Fugui memeluk si Ji lalu mencium keningnya. Aku mungkin agak galak tadi, jangan dimasukkan ke hati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui dan Corpse Lady, para makhluk nakal dan malaikat berhidung panjang yang mengepung Wind Summoner semuanya menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Terutama yang eksentrik, dia berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum kecut, Tuan Li, bisakah Anda tidak berbicara tentang cinta pada saat kritis ini? Anda dan Yang Mulia Putri Mayat seperti ini. Itu akan dengan mudah memengaruhi kinerja kami. Li Fugui berdiri saat ini. Saat dia melangkah keluar pintu, dia berkata kepada malaikat berhidung panjang dan monster kuno, kalian berdua, minggirlah. Aku ingin melihat hari ini seberapa kuat pemanggil angin ini. Baru saja, Li Fugui berhasil menahan serangan dari Yang Mulia Pemanggil Angin tanpa persiapan apapun. Meskipun lawannya memiliki energi iblis yang kuat, menurut pendapat Li Fugui, kekuatannya secara keseluruhan mungkin tidak sebaik Yang Mulia kekuatan raksasa. Belum lagi, saat dia berhadapan dengan dewa kekuatan raksasa, dia belum begitu mahir dalam 8-9 seni mendalam. Tetapi sekarang, bahkan jika seni mendalam 8-9 yang dia latih belum mencapai tingkat kesempurnaan, dia dapat menggunakannya dengan bebas. Melihat Li Fugui berencana untuk mengambil tindakan sendiri, roh kuno dan malaikat hidung panjang memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan melawan pemanggil angin. Memikirkan hal ini, Guling Jingguai telah mengumpulkan energi iblisnya dan hendak mundur, membiarkan Li Fugui mengambil alih. Tanpa diduga, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Guling Jingguai, Bajingan, kau menelan pil iblis di tubuh Sui Biambian. Kupikir dengan pil iblis di tubuh Sui Biambian, seharusnya mudah bagimu untuk membunuh pemanggil angin di depanmu. Tapi aku tidak menyangka kau tidak bisa mengalahkannya setelah sekian lama. Menghadapi kata-kata Li Fugui, sifat pemarah dan keras kepala pun muncul. Dia segera berhenti dan berkata kepada Li Fugui, Tuan Li, tolong berhenti bicara. Biarkan saya melanjutkan. Saya tidak yakin saya tidak bisa mengalahkan orang ini hari ini. Melihat Guling Jingguai hendak menyerang lagi, Li Fugui dengan tidak sabar meraih pergelangan tangan Guling Jingguai dan melemparkannya ke belakangnya, sambil tersenyum berkata, kau tetap di belakang dan awasi. Jika kau mampu, Yang Mulia Feng Huan pasti sudah tertangkap sekarang. Kata-katanya belum selesai, Li Fugui langsung menggunakan seni mendalam 8-9, dan sebelum Yang Mulia Huan Feng sempat tersadar, dia melihat seekor elang besar menukik ke arahnya. Hati Yang Mulia Pemanggil Angin bergetar, karena tergesa-gesa, ia cepat-cepat mengubah arah dan mencoba melarikan diri. Sayang sekali, kali ini, Li Fugui tidak memberi Yang Mulia Angin Pemanggil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa menunggu pihak lain melangkah, Li Fugui mencengkeram jubah hitam milik Yang Mulia Pemanggil Angin dengan satu cakar. Dengan kekuatan dari kedua cakar, jubah hitam itu langsung jatuh dari Yang Mulia Pemanggil Angin. Ratapan memilukan tiba-tiba keluar dari mulut pemanggil angin, dan darah terus mengalir di punggungnya. Li Fugui mendengus dingin dan mencengkeram kepala pemanggil angin lagi tanpa ampun. Yang Mulia Pemanggil Angin bereaksi dengan cepat. Melihat keadaan yang tidak baik, dia mula-mula diam lalu mengecil lagi.
Li Fugui mengerutkan kening dan melirik ke arah pemanggil angin. Melihat pihak lain mencoba melarikan diri dari gedung itu lagi, dia juga mengecilkan tubuhnya dan mengejarnya. Pemanggil angin yang terhormat berbalik dan melihat Li Fugui mengejarnya tanpa henti. Agar dapat bertahan hidup, ia menangkap 12 peri dan monster yang mengikutinya satu persatu dan melemparkannya ke arah Li Fugui. Melihat peri dan monster ini terbang ke arahnya seperti tetesan hujan, Li Fugui menggertakkan giginya. Sekarang yang ada di pikirannya hanyalah satu, yaitu menaklukkan Yang Mulia Pemanggil Feng dengan cepat. Mengenai apakah orang-orang yang tidak bersalah akan terbunuh, dia tidak lagi peduli. Setelah melihat monster dan goblin terbang ke arahnya, Li Fugui sekali lagi mengaktifkan seni mendalam 89 dan mengubah dirinya menjadi bola api. Dengan berkah vitalitas tak berujung dalam tubuh, api biru ini akan membungkus para peri dan monster yang terbang di atasnya. Dalam sekejap, seluruh koridor diubah menjadi krematorium bagi para setan. Setelah menyaksikan monster itu berubah menjadi arang hitam dan jatuh ke tanah, detak jantung Yang Mulia Pemanggil Angin bertambah cepat. Ia menjilat bibirnya yang kering dan berteriak pada Li Fugui, "Li Fugui, jangan sakiti goblin-goblinku." Li Fugui tertawa dan memaki, "Dasar tak tahu malu, kau sendiri yang melempar para peri dan monster itu ke hadapanku. Sekarang kau ingin aku tidak menyakiti mereka? Beraninya kau berkata seperti itu." Yang Mulia Feng Huan tidak dapat melarikan diri. Melihat api Li Fugui akan menyelimutinya, Yang Mulia Feng Huan tiba-tiba menarik kembali roh jahatnya dan buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, tunggu sebentar." Li Fugui mencibir dan mengumpat dengan marah, "Tunggu sampai kamu lumpuh." Kata-katanya belum selesai, Li Fugui kemudian mengendalikan kembali pemanggil angin di tangannya, lalu dia meninju perut pemanggil angin dengan pukulan yang dahsyat. Setelah pil iblis di tubuh lawan memasuki mulutnya, Li Fugui menjepit mulut Yang Mulia Huan Feng, mengeluarkan pil iblis lawan, dan kemudian membuang gadis mayat yang sedang menyembuhkan Yang Mulia Wuming. "Saudari Putri Mayat, biarkan Wuming menelan pil ajaib ini." Setelah Putri Mayat mendapatkan pil iblis, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Fugui, pil iblis ini adalah hal yang baik. Kalau tidak, kamu harus meminumnya sendiri." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya. Lagi pula, ada banyak iblis dan peri yang harus kuhadapi di masa depan. Aku bisa mengumpulkan banyak pil iblis." Yang Mulia Pemanggil Angin dipukul mundur ke bentuk aslinya, berubah menjadi kelelawar tanpa sayap. Setelah dia jatuh ke tanah, Li Fugui membungkuk dan mengangkatnya. "Kupikir kau sangat cakap, tapi aku tidak menyangka kekuatanmu bisa seperti ini. Bagaimana, sekarang setelah kamu kehilangan pil iblis dan sayapmu, kultivasimu selama ribuan tahun telah hancur. Apakah kamu puas?" Ada air mata nyata di mata Win Caler. Sayangnya, dia tidak dapat berbicara sekarang meskipun dia ingin. Malaikat berhidung panjang itu segera mendatangi Li Fugui dan berbisik, "Tuan Li, pemanggil angin ini terluka parah. Saya pikir sebaiknya Anda mengobati lukanya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lama dan akan mati." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan memberinya sebotol cairan ibu roh hitam nanti. Selama dia tidak mati, semuanya akan baik-baik saja." Setelah berkata demikian dengan ringan, Li Fugui berbalik dan menatap Guling Jingguai, lalu bertanya, "Guling Jingguai, kamu mengatakan bahwa Jingui Guai dan Feng Kuai Jing telah memilih untuk tunduk padaku. Mengapa mereka belum juga datang menemuiku?"
Guling Jingguai menjelaskan, Guru Li, jangan khawatir, mereka akan segera tiba. Begitu kata-kata itu terucap, si penjilat dan orang-orang eksentrik itu mendatangi kami dengan senyuman di wajah mereka. Sebelum sampai ke Li Fugui, si penyanjung berbicara terlebih dahulu, berkata tanpa ragu, Tuan Li, Anda memang pemimpin umat manusia, harapan umat manusia, pahlawan muda, dan Anda luar biasa. Li Fugui jelas tercengang. Ia menatap pria botak dan gemuk di depannya yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Setelah mendengarkan apa yang dikatakannya, Li Fugui tidak dapat menahan tawa dan berkata, jika saya tidak salah, Anda seorang penyanjung, haha, Anda baru saja bertemu dengan saya dan Anda tidak menyangka akan memulainya. Si penyanjung menyeringai dan segera menghampiri Li Fugui. Tanpa berkata apa-apa, dia berlutut di tanah, lalu mengulurkan tangannya dan menyeka sepatu Li Fugui dengan punggung tangannya. Tuan Li, sepatu Anda agak kotor. Biar saya bersihkan dulu. Bersambung.